Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, materi kali ini adalah membahas mengenai soal-soal cerita pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ingin tahu caranya seperti apa? Maka dari itu simak baik-baik video ini. Let's go. Oke, kunci dalam mengerjakan soal cerita, soal apa saja itu, entah itu pecahan dan soal-soal yang lain itu, kalian harus benar-benar memahami soal tersebut. Jadi kalian baca, kemudian kalian harus benar-benar paham soal tersebut itu maksudnya gimana, gitu ya. Nah, sekarang misal contoh soal yang pertama, semisal ada sebuah cerita, Alvino itu mempunyai benang sepanjang 12,5 meter. Dia memberikannya kepada Ahnaf sebanyak 1/3 meter. Dan kepada Devgan itu 4/8 meter. Pertanyaannya, berapa meter sisa pita Alvino? Ingat baik-baik. Pertama, Alvino mempunyai sebuah benang sepanjang 12,5 meter ya. Ini benangnya 12 1/2 meter. Dia memberikan kepada Ahnaf 1/3. Kalau memberikan berarti dikurangi. Kurangi ya. Kalau diberikan berarti dikurangi 1/3. Nah, kemudian kepada Ahnaf dan diberikan kepada Devgan 4/8. Kalau diberikan berarti kan berkurang dia, berarti dikurangi lagi 4/1/8 sama dengan, nah ini oke. Nah, caranya mudah sekali, yaitu kalian bisa menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua. Kalau Ustadz ini suka menggunakan cara yang kedua, yaitu sebagai berikut. Berarti 12 sama dengan 12 dikurangi 3 dikurangi 4, kurung tutup, antara bilangan asli dengan bilangan dan pecahan itu disendirikan penjumlahannya. Ini seperti ini ya, 12 tambah dikurangi 3 dikurangi 4 ya. Ini ditambah, sekarang pecahannya dikumpulkan 1/2 dikurangi 1/3 dikurangi 1/8 ya. Kemudian sama dengan sini aja, 12 kurangi 3 9, 9 kurangi 4 5 kurung tutup, plus ini disamakan penyebutnya, FBB dari 2, 3, dan 8 yaitu 24. Ini 24 dibagi 2 12 kali 1 12, 24 dibagi 3 8 kali 1 8, 24 dibagi 8 3 sama dengan, kalau udah sama ini 5 ini penyebutnya 24 ya kan. 12 dikurangi 8 masih 4 dikurangi 3 1 ya, ketemunya berarti sisa benang Alvino itu 5/1/4. Tulis jadi begini, jadi sisa benang Alvino itu 5/1/24. Ini ya hasilnya, 5/1/24. Sekarang contoh soal yang kedua adalah semisal Farah membeli 2/3 kilogram gula. Sebanyak 1,5 kilogram gula digunakan untuk membuat roti. Kemudian Farah membeli lagi 1/5 gula. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram gula milik Farah yang tersisa? Nah,
Tadi Farah membeli 2/3 kilogram gula. Tulis 2/3 kilogram gula. Sebanyak 1,5 itu digunakan untuk membuat roti. Ya kan, digunakan untuk membuat roti, berarti kalau digunakan berarti masih sisa ya. Dikurangi berarti ya. 1/2. Kemudian Farah membeli lagi 1/5 kilogram gula. Berarti itu dijumlahkan. Ditambah berarti ya. 1/5 sama dengan, semisal Ustadz akan menggunakan cara yang pertama, yaitu ini dijadikan pecahan biasa. 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11 per 3 dikurangi 2 kali 2, 2 kali 1 2, tambah 3 tambah 1 3 per 2 ditambah 5 kali 2 10 tambah 1 11 per 5, ya kan, sama dengan. Sekarang ini sudah menjadi pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya. Ini dikurangi, ini ditambah. KPK dari 325 yaitu adalah 30. 30. 30 dibagi 3 10 kali 11 110. 30 dibagi 2 15 kali 3 45. 30 dibagi 5 6 kali 11 66. Kemudian di total yaitu ini 30, ya kan? Bawahnya 30. Kemudian hasilnya 110 dikurangi 45 ditambah 66 yaitu sisa 11. Oh, maaf, salah ya. Yaitu hasilnya 131. Ini disederhanakan, 131 dibagi 30 dapatnya 4, sisanya 11 per 30. Jadi sisa gula Farah yaitu 4 11 per 30. Gampang kan? Sekarang contoh soal yang ketiga, dengarkan baik-baik. Salsa menggunakan 1/10 bagian uang sakunya untuk beli jajan. 1/4 bagian itu digunakan untuk membeli pensil, dan sisanya untuk ditabung. Berapa bagian uang saku yang ditabung sisanya? Kalau ada pertanyaan seperti ini, soal seperti ini, itu kan Sasa menggunakan 1/10 bagian uang sakunya untuk jajan, 1/4 bagiannya untuk beli pensil, dan sisanya untuk ditabung. Yang ditanyakan adalah berapa bagian sisa uang saku yang ditabung. Kalau ada soal seperti ini kan tidak dijelaskan mengenai uangnya Salsa berapa, kan tidak dijelaskan, tidak ada itu, ya kan. Kalau ada soal seperti ini, maka uangnya Salsa itu dianggap 1. Jadi kalau tidak diketahui ada jenis soal seperti ini, tidak diketahui berapa uang Salsa, berarti itu dianggap 1 aja. 1 ini uang Salsa secara keseluruhan, itu 1. Kemudian 1/10 uangnya itu digunakan untuk jajan, berarti berkurang kan uangnya, berarti dikurangi 1/10. Kemudian 1/4 bagian untuk beli pensil, dikurangi lagi, berarti uangnya berkurang lagi 1/4, dikurangi 1/4 untuk beli pensil. Sisanya, sisa dari 1 ini, sisa uangnya itu ditabung. Pertanyaannya berapa uang yang ditabung? Kalian harus ingat bahwa 1 itu kalau dijadikan pecahan itu bebas, bisa 2/2, bisa 16/16, bisa 5/5, bisa 100/100, dan pokoknya pembilang antara penyebut itu sama. Oke, ini kita samakan aja. Ini penyebutnya ada 10, ada 4. Kita ambil 10/10 ya, 10/10. Ini 10/10 itu sama dengan 1 itu sama dengan 10/10, bebas. Kita samakan penyebutnya aja, bisa yang lebih mudah. Dikurangi 1/10
10 dikurangi 1/4. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, samakan berarti berapa ini ya? 20 ya, KPK-nya 20. Nah, KPK-nya 20. Kemudian 20 dibagi 10. 2 kali 10 yaitu 20. 20 dibagi 10 2 kali 1 2. 20 dibagi 45 kali 1 5. Nah, ini pecahannya ada sama, penyebutnya ada sama 20. Tulis saja. Kemudian 20 dikurangi 2 18, 18 dikurangi 5 berapa? 13. Ya, berarti jadi tulis jadi uang salsa yang ditabung itu 13/20. Contoh soal yang keempat yaitu adalah Bagus mengecat tembok yang dibantu oleh Ridho. Pada hari itu Bagus menyelesaikan 30% bagian, sedangkan Ridho berhasil mengecat 0,25 bagian. Sisa tembok yang belum dicat sebesar titik-titik bagian. Jadi ini yang ditanyakan persennya. Yang ditanyakan persen, ingat pertanyaannya. Jadi Bagus itu mengecat tembok dibantu oleh Ridho. Nah, Bagus itu sudah menyelesaikan 30% pekerjaannya, mengecatnya. Nah, Ridho itu berhasil mengecat 0,25 bagiannya. Sisa tembok yang belum dicat itu berapa? Nah, kalau ada soal seperti ini kan luas temboknya kan belum diketahui berapa, yang luasnya berapa temboknya itu, ya kan belum diketahui. Nah, ini kalau yang ditanyakan persen itu jadi 100%. Nah, jadi 100% ini ya. 100%. Tadi kan kalau pecahan, kalau yang belum diketahui itu 1. Ya kan? Tapi kalau soal seperti ini tadi, kalau yang belum diketahui itu langsung aja menjadi 100%. Ya. Langsung aja menjadi 100%. Kemudian Bagus menyelesaikan 30%. Berarti dikurangi 30%. Nah. Terus Ridho sudah mengecat 0,25. Berarti dikurangi lagi 0,25. Sama dengan. Nah, ini karena pertanyaannya tadi harus dijawab menggunakan persen, maka semuanya ini harus dijadikan persen terlebih dahulu. 100% sudah persen, 30% sudah persenan. Nah, ini yang desimal ini harus dijadikan persen. Caranya gimana kalau dijadikan persen? Yaitu 100, tulis saja 30 dikurangi. Nah, ini komanya geser ke kanan dua langkah ya, 1 2. Ini berarti gesernya dua langkah, berarti nolnya 25/100 sama dengan, nah 25/100 itu sama dengan 25%. Kita tulis 100 dikurangi 30%, 30% ini ya. 25/100 itu sama dengan 25%, sama dengan 100 dikurangi 30%, 70%, 70% dikurangi 25% sama dengan 45%. Berarti ini tembok yang belum dicat itu 45%. Kasih tulisan jadi seperti ini ya. Jadi biasanya kalau soal cerita dikasih jadinya. Jadi kesimpulan namanya. Jadi tembok yang belum dicat itu 45%. Itu ya. Gampang banget caranya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soal matematika, karena kunci dari agar kalian mampu mengerjakan matematika yaitu kalian harus
banyak-banyak berlatih mengerjakan soal. Dan jangan lupa untuk olahraga agar badan kalian sehat, terlindungi dari dalam tubuh kalian. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang.